Lu masih aktif kan terbang? Masih. Oke, masih aktif terbang. Terus di sela-sela terbang lu masih bikin bisnis seblak ini. Lu capek banget nggak sih? Karena enjoy kali ya. Karena enjoy ya? Karena enjoy, karena emang suka. Ya, jalanin aja. Oke, selamat malam para pelanggan yang terhormat. Di Food Court 89, Tarumanegara, Bekasi, tersedia dekelingan seblak dan tom yum, prasmanan. Anda bisa memilih topping sesuka Anda, nikmati, enjoy dengan itu. Terima kasih. Halo Precious, kali ini gua lagi kedatangan tamu spesial banget dan gua lagi santai, ngobrol santai. Masih di open nggak? Open aja kali. Kali ini gue kenalin bintang tamu gue. Tadadeng. Hai, perkenalkan nama saya Aini. Saya owner dari Dekelingan Seblak dan Tom Yum. Modelnya prasmanan dan adanya di Food Court 89 di Gang Jengkol di daerah Bekasi. Yuk main-main yuk. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Mas. Udah lama banget nggak ketemu ya? Iya benar. Iya. Jadi Berapa Aini purnama nih? berapa purnama ya? Oke. Jadi Aini ini adalah panggilan lu diakrab dipanggil Aini. Soalnya kalau Nur itu banyak gosip jadi nggak ketahuan Nur yang mana. Jadi Aini ini teman lama gua, teman sekolah kita satu sekolah ya. Iya. Nah, di sini membuktikan gua pernah sekolah juga, Bro. Oke, sekarang sebelum kita ngebahas di bisnisnya, kalian pasti pengen tahu juga dong, apa sih, siapa sih, iya kan, Aini ini. Nah, Bu, gua denger, itu benar gak sih? Lu tuh masih kerja sebagai pramugari. Benar apa benar tuh? Insya Allah, alhamdulillah ya masih terbang, masih aktif dari tahun 2001 sampai sekarang tahun 2024 ya. Masih aktif. Masih aktif. Jadi beliau masih jadi pramugari, Bro. Iya nggak? Kalian kalau terbang pernah ketemu nggak nih wajah-wajah Bu Aini ini? Dia sebagai pramugari di salah satu maskapai. Kalau boleh disebut karena belum sponsor. Kalau udah masuk sponsor bisa kita sebut. Oke Bu, lu jadi pramugari. Itu berarti ya pramugari ya. Iya. Terbang terus berarti kan? Suka dukanya apa sih? Kebetulan sih banyak sukanya. Banyak sukanya pasti ya? Pastinya. Karena profesi ini tuh sangat menjanjikan buat orang-orang tuh yang senang terbang, yang senang traveling kemana, terus yang suka kuliner ke daerah-daerah. Dengan terbang tanpa tiket, gratis maksudnya, tapi bisa menjelajah ke berbagai daerah-daerah, destination yang bagus-bagus, dan kuliner-kuliner yang luar biasa enak-enak. Nice. Ngasih nggak? Lu mau jadi pramugari juga nggak? Mau terbang gratis? Jadi pramugari dulu kalau mau terbang gratis, ya nggak? Nah, lu kan selama lu jadi pramugari, itu kan pastinya super sibuk. Dan pastinya juga lu mesti harus profesional banget. Bener dong? Nah, Harus. ditambah sekarang ada kesibukan baru lagi nih. Lu usaha, lu bisnis. Lu gimana cara ngaturnya itu lo? Pertama tuh emang suka sama kulineran karena kan udah biasa ngeron atau enggak nginep di daerah-daerah tuh di berbagai destination. Jadi emang suka kulineran awalnya. Terus memang pengen di dunia yang lain dan untuk membagi waktu yang tadi pertanyaan itu karena sudah terbiasa ya kalau jadi cabin crew atau pramugari itu kan kita harus bisa memanage waktu. Oke. Dari kita persiapan aja kita harus bisa memanage waktu. Dari kita terbang aja, dari duty kita aja kita harus memanage waktu. Sampai kita pulang aja kita harus bisa memanage waktu. Oke. Gitu ya? Iya. Jadi itu Bro, jadi udah terbiasa dia memanage waktu. Jadi lu memberanikan diri untuk berbisnis di luar bidang lu. Ya, mau coba di bidang yang Kuliner. lain, Kuliner ya ya. seperti kuliner. Karena itu juga termasuk salah satu hobi ya. Hobi makan. Makan. Nah, gue tanya,
kenapa sih nggak bisnisnya tuh yang berkaitan gitu loh? Kenapa harus berbeda? Misalkan pramugari mungkin lo bisa bikin sekolah. Pramugari ada sekolah juga ya? Ada. Nah, kenapa lo nggak bikin sekolah pramugari atau kursus gitu loh? Kenapa kok kuliner? Karena hobi makan itu? Karena satu mungkin bukan passion saya ya untuk mengajar kali ya. Sukanya masih yang Makan, sukanya ya? terbang gitu Terbang. kan, bisa menikmati kuliner gitu kan. Jadi ya ini mungkin suatu hobi yang bisa menjadi cuan. Cuan. Selalu cuan dan cuan dan cuan. Lagi nih Bu, gua tanya lagi ya. Sekarang itu kan banyak kuliner tuh sebenarnya ada banyak tuh. Nah, kenapa lu pilihnya itu seblak? Kenapa nggak yang lain gitu? Iya, kenapa lu nggak steak atau yang Eropa banget? Atau lagi ngetren sekarang kan ramen, Koreaan food gitu loh. Kenapa pilihnya seblak? Karena tuh kalau menurut saya ya, seblak itu kan termasuk salah satu makanan tradisional banget yang otentik ya kan, dan banyak yang suka. Nah kebetulan waktu itu tuh sebelumnya udah pernah coba kulineran nih. Jadi ini kulineran ini, usaha ini tuh bukan usaha yang pertama. Oh, Tapi ini yang kedua. Sebelumnya ada mie ayam. Mie ayam. Ya. Tapi karena kemarin sempat pandemi kan, jadi tutup. Dan memang mau buka di sini, tapi karena di sini food court sistemnya, jadi tidak boleh ada yang sama. Karena kan di sini juga ada mie ayam dan berbagai macam makanan yang lainnya. Jadi saya berpikir apa ya yang bisa beda gitu di daerah sini gitu kan. Karena kalau saya survei dari di sini di daerah sini nih, kayaknya seblak itu nggak ada. Jarang ya. Maksudnya ada, tapi dia modelnya bukan yang prasmanan gitu kan. Jadi yang sistemnya paket tuh, ya kan Dre? Jadi apa nih yang bikin beda? Ya udah saya bikin seblak prasmanan yang seperti ini gitu. Nah kalian kalau udah ngeliat video gue kemarin tentang gue makan di seblak ini, itu memang unik banget bro. Jadi itu unik banget. Lu mesti nonton videonya dan lu mesti coba juga. Jadi modelnya itu prasmanan. Kalian boleh ngambil sepuasnya, ya kan? Terus cara penyajian pun juga unik, bos. Lu kalau belum nonton video gua, lu nonton. Penyajian pakai wajan. Nah, pertanyaan gua, muncul ide itu tuh gimana sih? Apa lu lagi terbang di mana atau gimana sih? Oke, untuk referensi dengan yang penyajian yang unik itu. Memang referensi dari video-video sebelum video-video yang lainnya gitu kan. Tapi saya implementasikan di daerah sini karena belum ada gitu kan. Saya kemarin ngelihat itu untuk yang seblak seperti ini prasmanan itu biasanya adanya di Bandung. Nah, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ke Bandung, bisa mampir aja di sini gitu. Jadi prasmanan tuh ya modelnya, ngambil semuanya. Ya. Itu all you can eat atau enggak? Enggak, itu sesuai dengan topping yang dipilih. Jadi sesuai seleranya apa nih. Nah, jadi kita bebas. Jadi kadang-kadang kalian tuh kalau mau makan seblak kadang nggak suka ini, jadi nggak usah diambil. Jadi pilih yang kalian suka dan pasti enak. Gitu kan. Oke, sekarang gue mau tanya nih Bu ya, seblak itu sebenarnya di kau itu ngambil dari, maksudnya apa ya? Bikin sendiri atau ambil? Atau beli gitu ya, apa sih namanya istilah kasar itu? Franchise atau gimana? Iya, franchise atau bukan? Oh enggak, ini memang ini kan usaha saya sama suami saya. Oke. Jadi kita memang bikin ini tuh kita trial and error. Jadi ini memang benar-benar resep dari saya sama suami. Oh, bukan resep turunan? Bukan. Dari keluarga? Bukan. Jadi emang yang penting berani dulu deh. Oke, lo tadi bikin seblaknya itu bukan resep atau dari turunan ya, dari nyokap atau dari siapa gitu? Enggak, itu jadi kita tuh benar-benar coba trial and error dengan komposisi apa nih yang pas gitu ya, perbandingan. Karena kan seblak itu kan identik sama kencur. Ya kan? Itu identiknya itu kencur. Jadi kita coba trial and error. Gimana nih, ada yang lebih suka kencurnya kah yang banyak atau yang biasa aja gitu kan. Jadi ya dengan trial and error ini ya komposisi yang sekarang jadilah seperti ini. Lah yang ini yang tadi
yang pernah dicoba Coba, kan. oke. Tuh, ternyata memang trial and error yang menghasilkan sesuatu yang enak banget, Bos. Pokoknya langsung lumer, Bro. Nah, sekarang, Bro, Bu, nih sekarang gue mau tanya lagi nih. Seblak, lu kan trial and error tuh. Lu tuh sebenarnya itu yang masak lu atau suami ini? Atau lu cuma sebatas nyicip? Oke. Bayangin, Bos, seorang pramugari masak bisa nggak sih sebenarnya? Yang masak siapa? Kita buka di sini nih. Sebenarnya saya itu ya untuk masak itu sebenarnya bisa sih dari orang tua. Sebenarnya bapak saya tuh pinter banget masak. Sekarang udah almarhum bapak tuh saya pinter masak. Tapi mungkin karena saya tidak pernah atau Terjun jarang untuk terjun langsung, tapi karena kemarin pandemi, mau tidak mau sering di rumah, jadi untuk akhirnya bisa masuk ke dapur kan, coba-coba kan, karena kan banyak juga kan sekarang teman-teman saya juga bisa masak tuh gara-gara pandemi. Masak gara pandemi. Gara-gara pandemi. Dan ya karena saya coba dan banyak yang cocok, katanya banyak yang cocok, ya saya beranikan diri aja. Berarti ini seblak ini yang masak Diko, yang bikin bumbunya, racikan. Ya, dari awal. Diko apa suami nih? Kita buka nih, Diko atau suami nih? Untuk resep saya. Untuk resep, yang ya. bantu-bantu suami. Suami. Intinya mereka kompak ya. Mesti dicontoh nih, suami istri kalau mau bisnis mesti barengan. Oke. Oke. Sekarang seblak. Ya, kita bicara seblak. Seblak itu kan variannya itu banyak. Itu semua, gue juga nggak ngerti ya, seblak itu sebenarnya isinya itu apa aja yang aslinya, originalnya. Sebenarnya aslinya dari seblak itu apa sih isinya yang benarnya gitu, Bu? Oh ya, untuk diketahui kenapa saya buka seblak nih ya, karena kan dari profesi saya itu kan sebagai pramugari itu kan sebenarnya untuk menjaga harus di-maintain ya untuk berat badan, penampilan gitu kan. Jadi tiada hari mungkin ya kita tuh harus jaga penampilan atau apa gitu dengan cara diet atau apa gitu kan, dengan olahraga atau gimana gitu kan. Nah, ada waktunya tuh cheating day. Biasanya saya itu bikin mie rebus tapi dengan berbagai topping. Nggak cuma yang mie rebus dengan telur atau sawi aja kan, karena rugi kan, udah cheating day cuman makannya seperti itu. Jadi kan harus ada kondimen-kondimen atau apa yang bikin kita tuh nggak rugi lah cheating day itu gitu. Nah, jadi kalau untuk cheating day saya itu suka saya alihkan makan seblak. Oh, seblak. Kan? Nah, seblak itu kan biasanya itu kalau untuk dasarnya itu cuman ada kayak mie, kerupuk ya. Tulangan. Oke, tulangan. Ya, sama bakso. Nah, biasanya sih intinya itu ya, iya, yang jadi kurang utamanya, variasi kan. variasinya. Makanya muncullah ide lu bikin seblak yang banyak toppingnya. Jadi biar bisa milih sesuai dengan keinginan. Oke. Sekarang lu udah tau dong gimana sih lu cara dia ini toppingnya tuh banyak banget, Bro. Gua kemarin di video yang sebelumnya kalau nonton itu banyak toppingnya dan asik banget itu. Oke, sekarang gini. Lu masih aktif kan terbang? Masih. Oke, masih aktif terbang. Terus di sela-sela terbang lu masih bikin bisnis seblak ini. Lu capek banget gak sih? Karena enjoy kali ya. Karena enjoy ya? Karena enjoy, karena emang suka. Ya, jalanin aja. Sekarang gue tanya lagi. Seblak itu sebenarnya, kan kalau di pesawat kita dapat makan tuh. Ada nggak sih menu seblak? Boleh juga tuh idenya. Kan? Benar. Ya? Ada nggak? Belum pernah. Kayaknya harus aku iniin deh ya. Harus dibicarakan. Dibicarakan. Kayaknya belum ada seblak masuk pesawat bro. Tapi tapi benar. Iya, soalnya ada, kan? di salah satu maskapai lah. Memang tuh kan ada makanan yang memang ciri khas kayak yang maskapai dari tertentu. Nah, jangan sebut merek nih, belum sponsor. Tertentu memang dia menyediakan makanan-makanan ciri khas dari Indonesia, bahkan dari internasional. Ya, bisa seblak juga tuh. Ya? Benar. Seblak belum ada. Ini mungkin buat para pengusaha maskapai penerbangan nih, Bro.
bisa masukin menu seblak dan seblaknya langsung dari Bu Aini. Ini kayaknya bagus juga nih. Jangan lupa kalau udah masuk Bu Aini, gue kasih juga royalti dikit lah. Oh berarti memang lu terinspirasi bukan karena itu ya, karena memang lu suka makan, eating day-nya itu lu jadi seblak. Iya, karena kan pedes gitu Pedesnya. kan. Ya. Oke, gue pikir karena lu terbang ada menu di pesawat yang pengen lu langsung Enggak. bikin. Oh, oke, karena memang belum ada loh di pesawat lu. Itu seru juga di pesawat. Tapi teman-teman lu pada tahu bikin seblak. Sebelah ini. Ah, tahu. Pada tahu semua pramugari. Tahu. Dia pramugari pada makan di sini. Ada yang makan di sini. Iya, kira-kira. Ini kayak nanti di akhir video gue suruh dia untuk ngobrol tentang promosi seblaknya dengan gaya pramugari. Oke, kira-kira kan banyak nih usaha seblak. Apa ya, maksudnya restoran yang berkait seblak gitu kan. Apa yang menurut lu tuh yang paling kalian Bro and Sis tuh harus cobain? Kenapa nih harus atau recommended dengan kelingan seblak dan tom yum ini? Di sini tuh selain toppingnya banyak pilihan, terus rasanya juga gimana? Enak, langsung lumer. Dan kita juga di sini untuk menjaga higienisnya terjamin, insya Allah terjamin. Nah, sekarang lagi nih kita bicara higienis, bicara bahan. Nah, dalam pemilihan bahan untuk seblak ini, itu gimana lu? Dan untuk pemilihan bahan, Ya, bahan dari A sampai Z lah. oke. Untuk pemilihan bahan tuh saya dibantu sama suami saya pastinya. Oke. Karena kan bahannya itu kan kayak bumbu-bumbu itu kan kita belinya porsinya banyak. Kayak tadi aja kita tuh beli cabe itu langsung ke pasarnya. Oh, kirain langsung ke petani cabe. Enggak dong. Di sini nggak ada petani Nggak ada cabe cabe ya, kayaknya Sus, ya? ya, di daerah kita ini ya. Oke. Jadi memang harus cari ke pasar biar dapet lebih murah, Lebih murah. dan fresh pastinya. Karena kita pakai bahan-bahan itu yang fresh. Gitu. Oke, dan lu ke pasar? Ke pasar. Tadi juga ke pasar dibantu sama suami. Lu bayangin seorang pramugari ke pasar tradisional loh. Tapi seru. Seru ya? Seru banget. Pengalaman baru loh, pramugari datang ke pasar tradisional. Asik kan? Sampai tau nggak? Apa tuh? Saya sampai dibilang teteh seblak. Padahal kan saya bukan dari Bandung ya. Oke, sekarang gini loh, Bu. Gue tanya, bisnis itu kan berbanding terbalik dengan dunia kerja. Lu suka nggak suka itu berbanding terbalik. Nama bisnis itu, kalau kerja ya, sorry kata ya, mungkin ya kalau salah tulis kolom komentar lo benerin. Kalau kerja gitu kita kan bisa kasar ada jam kerjanya. Jam sekian sampai jam sekian udah selesai ya sudah, kita pulang ke rumah gitu kan. Tapi kalau berbisnis itu kan kalau bisa 36 jam gitu loh. Mikir 24 terus, kurang ya? 24 kurang gitu loh. Nah, itu lo gimana tuh? Maksudnya gini, nggak gampang lo bisnis gitu loh. Contoh kayak sekarang yang gue dengar kabar harga itu pada naik. Ngantisipasi gimana? Lo ada tips nggak? Betul. Kayak Upin Ipin ya. Betul. Untuk menyiasati saat bahan baku mahal itu, jadi pada saat bahan bakunya itu lagi murah, kita stok. Ya, kita bikin dan kita masukkan ke dalam frozen dan itu aman. Tanpa bahan pengawet pun itu aman. Jadi untuk mengakali biarin harga bisa stabil untuk penjualan kita. Tapi itu nggak tiba-tiba misalnya lagi naik, harga seblaknya naikin, enggak? Oh, enggak, karena kan kita udah memang menyiasati seperti Siasatnya itu. kayak gitu. Oke, tuh. Ini tips lagi loh buat pemirsa. Jadi kalau kalian bisnis itu mesti ya kayak gitu ya. Saat lagi murah kita stok untuk supaya harga ke konsumen tidak naik. Jadi konsumen juga tidak lari. Betul. Selain itu tipsnya apa lagi? Ada lagi ya? Tipsnya saya tuh punya tim atau bukan tim ya, maksudnya keluarga yang sangat mensupport saya. Jadi walaupun berat tetap ada dukungan dari orang-orang tercinta, dari keluarga atau dari karyawan yang selalu semangat. Jadi ya tetap semangat untuk ngejalanin bisnis ini. Asik, seru juga ya. Oke, sekarang dukungan keluarga pas sudah dapat, terus strategi untuk apa namanya
bahan baku sudah didapat juga kan. Nah sekarang strategi marketingnya itu gimana sih? Karena seblak itu kan ya nggak cuma lu doang yang jualan kan. Yang tadi sudah tahu gimana. Strategi marketingnya lu apa? Strategi marketingnya Saat ini yang udah dilakukan. Oh, biasanya dari ini media sosial. Nah, sekarang kan kalau pelanggan-pelanggan itu kan dia kalau makan tuh suka difoto tuh. Oh, ya, iya. Difoto. kids zaman now kan. Dan diupload ke media sosial masing-masing gitu kan. Nah, dari situ alhamdulillah Muncul, jadi mulut lihat mulut ya. Iya, jadi mereka kadang-kadang datang ke sini pun dari video itu gitu kan. Itu seru-seru juga tuh. Gue pikir dia promosinya saat lagi terbang tuh. Jangan lupa makan seblak. Jauh kan. Jauh ya. Diklingat. Oke juga, oke juga. Oke, terus gue mau nanya apa lagi? Sebenarnya banyak sih pengen gue tanya sama lo ya. Seblak, pramugari dan seblak itu beda banget tuh. Mungkin orang kesini ada nggak sih yang minta foto bareng lu? Karena seorang pramugari lu penasaran? Jarang ya? Jujur ya. Di sini tuh saya tidak memberitahu kalau saya itu sebagai apa. Berarti gue pertama kali nih di video Iya, ini. saya tidak menyebut diri saya itu sebagai siapa. Karena lu di belakang layar ya, Karena Diko, saya ya? di belakang layar, Di belakang hanya layar. monitor. Monitor, manajerialnya lah Bu. Enggak, biasanya juga tetap di sini, cuman ngecek-ngecek aja. Oke. Tapi tidak mensounding siapa. Video yang sebelumnya kalau kalian nonton tuh ya, gue tuh coba berbagai macam, semuanya tuh gue cobain tuh. Dan harganya itu gila banget ya. Murah banget kalau menurut gue murah ya. Tapi menurut kalian termasuk murah atau murah? Tulis di kolom komentar juga ya. Lu rugi nggak sih? Rugi nggak mungkin ya kalau jualan itu rugi. Karena murah banget itu loh bos. Bayangin satu kisarannya 2000-an ya. 1.000 1.000 ada? ya, 1.000 tadi ada 1.000. Ada yang 1000 perak loh. Di zaman sekarang 1000 rupiah loh. Masih ada loh. Itu nggak rugi? Enggak kok. Nggak rugi? Enggak Yakin rugi. tuh? Enggak rugi. Jadi kalau orang, apalagi yang sayurnya tuh, sekali capit, berapa ya? Kalau sayur, 2.000. 2.000. Nah, coba lu bayangin kalau nyapitnya banyak, gimana tuh? Untuk nyampe itu sih sebenarnya ya. Enggak sih, Tapi nggak rugi lah ya. Orang juga tahu kok porsinya. Tahu. Porsinya. Yang penting harus dihabisin. Jadi kalau kalian makan Iya, tuh biar nggak dihabisin. mubazir ya. Oke, biar nggak mubazir. Oke Bu, ini kita udah panjang kali lebar ya. Kita udah ngobrol mungkin boleh nggak sih kasih tips misalnya orang nih ya, pasti banyak di luar sana juga yang orang bekerja pengen punya usaha. Kayak Dikau kan pasti kerjanya ya dengan penuh profesional banget dan harus ya profesional ya. Waktu juga pasti banyak juga ke sana dan lo tetap menjalani. Buat pemirsa di rumah nih, ada nggak tips? Gimana sih? Tipsnya itu sebenarnya berani aja dulu. Ini aja dulu. Iya, berani aja dulu karena kalau cuman planning kadang-kadang nanti malah nggak jadi. Nggak jadi. Ya kan? Jadi kita berani dulu, terus kita lihat juga strategi maksudnya lokasinya, ya kan? Terus ya kita harus menjaga mutu yang pasti. Mutu, betul. Mutu kan? Jadi kalau misalnya sekarang kan orang pinter ya, dia tahu rasa, terus dengan harga sekian pun kalau misalnya memang masuk dan rasanya oke, pasti akan balik lagi. Dia akan balik lagi ya. Oke. Jadi intinya coba dulu. Walaupun lu capek, udah capek banget ya namanya kita kerja bisnis sampingan pasti capek, udah pasti nomor 1 capek itu ya. Ya namanya kan cari cuan kan memang harus berkeringat capek. kan, harus capek. Oke. Di terakhir podcast gue ini, ngobrol-ngobrol kita ini, lo tawarin seblak lo dengan gaya saat lu apa sih namanya itu kalau di pesawat kalau kita mau announcement? Coba lu bisa nggak kita kasih challenge deh kayak gitu Francis gimana coba? Oke, selamat malam para pelanggan yang terhormat di Food Court 89 Tarumanegara Bekasi tersedia bekelingan seblak dan tom yum prasmanan. Anda bisa memilih topping sesuka Anda, nikmati, enjoy dengan itu. Terima kasih.
Keren nggak? Berarti memang benar dia seorang pramugari. Dan satu lagi Bu, ini kalau ada yang nonton di rumah nih, dia mau pesen, dia kan harus datang. Kalau dia ini ada nggak? Apa dia harus datang ke sini atau gimana? Untuk sekarang masih di sini. Masih di sini, Masih di sini, Mas Andre. Belum buka cabang. Belum. Tapi rencananya sih kita mau buka, dan rencananya akan buka masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Nanti kami bisa. Berarti kalau ada yang mau pesan nih, ada yang nonton video ini mau pesan belum bisa ya? Belum. Kalau pakai layanan layanan online itu belum ada juga? Belum. Oke, saat ini belum ada dan mungkin ini konsepnya ya. Konsepnya biar bisa ketemu datang langsung, nikmatin gitu kan. Dengan suasana dan ngambil sendiri bro, prasmanan. Oke, Bu, thank you banget udah kita ngobrol-ngobrol. Mungkin next kita ngobrol lagi, kita bahas yang lain lagi. Ini cabang-cabang yang berikutnya. Dia udah mau juga cabang lagi, Bu. Amin. Doain nanti kalau ada cabangnya, Dekliangan Seblak, nantikan di kota Anda. Atau lu tulis di kolom komentar, lu request, lu bilang, Bu, di kota gua dong dibuka gitu, ya kan? Boleh juga ya? Benar. Ya, tulis kolom komentarnya, di kota saya dong, kota kalian belum ada seblak, gini. Satu lagi, kalau ada yang mau franchise atau gimana? Atau mau kerja sama, lu bisa nggak? Itu lagi dipikirkan sih memang untuk kedepannya, karena memang beberapa ada yang menawarkan untuk franchise. Tapi kita masih belum tahu nih sebenarnya konsep franchise kita gimana sih gitu, karena belum belajar, karena ini juga masih pemula kan. Saya ini tapi masih pemula. Akan tetap ada rencana gitu ya? Pasti untuk jangka panjangnya, untuk berkembangnya kita usahakan. Oke, jadi kalian yang nonton video gue ini jangan khawatir, karena lagi digodok nih. Gimana sih sistem franchise kalau kalian mau buka usaha nih, mau franchise ini masih dipikirkan. Yang jelas, lu datang aja dulu ke sini, dan biar lu nggak penasaran, lu wajib datang karena belum buka untuk online ya. Belum. Terus kalau untuk orderan untuk nikahan, apa resepsi gitu? Bisa dibicarakan. Tapi emang belum episode itu ya. Bisa. Belum ada nomor kontak yang dihubungin juga. Belum ada ya. Belum. Kontak personnya ya. Oke, yang jadi intinya lu datang aja di alamatnya di mana? Di Food Court 89 Tarumanegara, Jati Sampurna. Oke. Terima Sekali kasih. lagi. Thank you. Masih di open nggak? Open aja kali.